Shalom persekutuan doa Shekinah Glory Semarang. Hari ini saya mau sharing tentang sesuatu yang sangat kita perlukan setiap hari dalam kehidupan kita, yaitu tuntunan ilahi. Dalam hidup ini saya belajar beberapa hal fakta yang menarik tentang kehidupan. Yang pertama, bahwa seringkali yang kita rencanakan atau kita harapkan itu belum tentu bisa terjadi. Ya, kita dulu sekolah apa sampai akhirnya kerja apa seringkali nggak nyambung. Dulu pengen merit di usia berapa, tapi akhirnya meritnya usia sekian. Lihat, seringkali yang kita harapkan atau kita rencanakan belum tentu terjadi. Makanya di situ kita butuh namanya tuntunan Tuhan, supaya kita nggak kecewa ketika yang kita harapkan ini nggak terjadi. Yang kedua, saya belajar fakta kedua, ada hal yang kita nggak bisa ngerti kenapa kita tuh ngalamin, dan baru bisa ngerti setelah dijalani. Orang yang nggak punya tuntunan Tuhan dalam hidupnya seringkali melihat hal yang buruk itu, seringkali nggak bisa melihat kebaikan di baliknya. Ya, suatu kali saya pernah 6 kali bisnis gagal. Saya waktu itu stres banget karena pelayanan jalan terus, ngomongnya lebih dari pemenang tapi nggak pernah menang dalam pekerjaan. Sampai akhirnya saya masuk sebagai seorang part-timer di gereja. Saya merasa saya ada di titik yang rendah. Tapi ternyata yang luar biasa ketika saya menjalaninya, justru di titik terendah itulah saya dibawa Tuhan untuk bisa mengerti hati saya yang dipulihkan, kepercayaan demi kepercayaan, bahkan sampai panggilan Tuhan begitu kuat dalam kehidupan saya. Kita butuh tuntunan Tuhan karena apa? Karena apapun yang bisa datang dalam kehidupan kita, kita bisa tetap melihatnya baik. Karena Tuhan itu baik, Dia pasti mengerjakan kebaikan. Yang ketiga, fakta yang ketiga, bahwa kemenangan hari kemarin itu gak menjamin kemenangan hari ini. Jadi kita butuh tuntunan Tuhan setiap hari. Jangan banggakan pengalamanmu di masa lalu, kekuatanmu, koneksimu. Karena apa? Kemenangan itu dinamis dalam kehidupan ini. Dulu ada sebuah produk namanya Polaroid. Kemana-mana pasti kalau kita pergi ke tempat wisata, pasti orang pengen dimintain foto pakai Polaroid karena bisa langsung jadi. Pergi ke pos foto juga sama. Tapi hari ini produk itu masih ada, tetapi nggak sesignifikan zaman dulu. Karena apa? Digantikan sebuah produk namanya adalah kamera digital. Kemenangan di satu musim tidak menjamin kemenangan berikutnya. Perusahaan yang dulu berjaya belum tentu tetap berjaya di musim ini. Gereja juga sama, yang dulunya powerful banget belum tentu hari ini tetap powerful. Karena saya melihat bahwa kemenangan itu dinamis. Dan cara untuk menang kemarin dan cara untuk menang hari ini itu berbeda. Tuntunan Tuhan kita perlukan untuk kita bisa melihat ke depan apa yang Tuhan mau kerjakan. Dan yang menariknya lagi, fakta keempat adalah kemenangan yang satu nggak menjamin otomatis kita bisa mengalami kemenangan yang lain. Orang bisa punya uang banyak, ya, karir yang bagus, tidak menjamin hidupnya itu tenang, pernikahannya bahagia, karakternya bisa tetap baik, nggak menjamin. Banyak olahraga pun nggak selalu menjamin umur bisa panjang. Bisa beli kasur paling mahal, belum tentu bisa tidur dengan nyenyak. Lihat, engkau bisa punya segala sesuatu, tetapi nggak menjamin yang lain tiba-tiba bisa baik. Kita butuh tuntunan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan ini, sehingga satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya Tuhan bisa nyatakan. Dan fakta terakhir yang saya dapati, bahwa sukses menurut kacamata dunia dan Tuhan itu berbeda. Dunia ini dinamis, ya. Seringkali kita bisa terpesona dengan apa yang ada dalam banyak hal. Kita bisa terpukau dengan pencapaian uang dan kuasa, tetapi belum tentu itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Kita butuh Tuhan untuk menuntun kita apa yang Tuhan mau, karena hidup kita ini dipertanggungjawabnya sama Tuhan, ya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan tuntunan Tuhan sih dalam kehidupan ini? Tuntunan Tuhan seringkali bisa disampaikan melalui firman dan lagu yang diingatkan. Tuntunan Tuhan bisa seringkali disampaikan dalam hikmat dan cara pandang yang baru. Nurani pun seringkali dipakai untuk berbicara, dan disitulah ada tuntunan Tuhan. Tuhan seringkali ingatkan nama-nama yang tiba-tiba orang udah lama gak ketemu, Tuhan bisa sampaikan dalam kehidupan kita, ya. Bahkan kadang-kadang bisa melalui mimpi, penglihatan, dan suara yang audible. Bagaimana kita bisa mendapatkan tuntunan Tuhan? Yang pertama, cari dengan sungguh-sungguh.
kayak radio cari frekuensi, kita harus cari sungguh-sungguh. 2 Petrus 1:10 mengatakan, karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Suatu kali ketika saya mau pindah ke Jakarta, saya sungguh-sungguh cari tuntunan Tuhan. Bahkan sampai berangkat ke Bukit Doa, kontak orang ini dan itu, minta tanda satu demi satu. Saya tanya sama Tuhan benar-benar. Ketika saya cari benar-benar, Tuhan kasih jawabannya dalam kehidupan saya. Yang kedua, hati harus benar. Karena itu yang kedua, kalau mau punya tuntunan Tuhan, milikilah motivasi hati yang benar. Alkitab mengatakan di dalam Yakobus 4 ayat 3, kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Kalau ada sikap hati yang salah, minta sama Tuhan bereskan supaya Tuhan bisa berbicara melalui kehidupan kita. Kalau motivasinya benar, tuntunan Tuhan pasti nyata. Sebelum tuntunan Tuhan ada, tuntunan Tuhan yang pertama adalah bersihkan hatimu dulu. Yang ketiga, penuhilah hati dengan perkataan firman, lagu, dan pengajaran yang sehat. Karena Roh Kudus seringkali mengingatkan kita, mengajar kita dari apa yang sudah pernah diberitahukan sebelumnya. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, jadi ketika engkau menyimpan firman, Roh Kudus bisa ingatkan firman. Ketika engkau menyimpan lagu, Roh Kudus bisa ingatkan lagu. Ketika engkau simpan pengajaran yang sehat, maka pengajaran yang sehat yang Anda dengar hari ini pun Roh Kudus bisa ingatkan dan tuntun kita. Yang keempat yang saya belajar, tuntunan Tuhan bisa dinyatakan dengan cara taatlah ketika nurani itu berbicara. Jadi ketika Tuhan berbicara satu hal, jangan diterabas terus. Karena tuntunan Tuhan akan semakin kuat ketika kita taat selangkah demi selangkah. Yang terakhir, tetaplah rendah hati. Mazmur 25 ayat 9 mengatakan, Tuhan membimbing orang yang rendah hati dan mengajar mereka kehendaknya. Orang yang merasa bahwa dia terbatas tanpa Tuhan, dia gak merasa lebih baik dari orang lain, dia masih mau belajar dan mendengarkan orang lain juga, gak gengsi kalau minta maaf, maka gak kaget orang seperti ini akan mendapatkan tuntunan Tuhan. Saya berdoa biar tuntunan ilahi dinyatakan dalam kehidupan setiap Anda, sehingga dalam musim apapun Anda tetap menjadi pribadi yang menang. Jangan andalkan pengalaman, jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan koneksi. Karena dunia ini dinamis, kemenangan yang satu tidak menjamin kemenangan yang lain. Kemenangan kemarin tidak menjamin kemenangan hari ini. Tangkap tuntunan Tuhan bagi setiap Anda. Tuhan memberkati.